Siang, Pak. Siang, Pak. Ini sudah 26, 4 lagi ya? Atau sudah? Berapa orang juga 30 ya? 30 katanya Pak Andri. Iya Pak, Berapa? 30 Pak. 30. Mantap. Ya. Mantap. Ini video saya kok nggak bisa nongol, kenapa ya? Kenapa Pak Mul? Kelihatan saya nggak? Ada gambarnya itu. Ada. Tapi di saya kok nggak kelihatan. Ya udah, coba aktifkan semua videonya. Saya pengen tahu. Ayo. Loh, mana ini? Aktifkan video sama audionya. Jangan dimut, lepas semua audionya juga. Nggak ada Pak. Ini masih ada yang dimut itu, siapa tuh? Mbak Dea, Mbak Mia, Mas Muhammad Aliansa. Wah, ini sudah keren-keren Pak Hendri. Mahasiswa kita Pak. Iya, udah orang sukses semua ini mah. Iya. Amin. Alhamdulillah ya. Amin ya Rabbal alamin. Kang Adi itu yang Ini paling sukses tuh. saya pengen ya kelas RPL ini di mata kuliah ini nanti sebagai contoh yang bagus hasil perkuliahannya ya, karena berupa laporan yang sifatnya kompleks ya, dari jembatan nggak ada sampai ada ya. Ini udah pada bekerja semua ini kan? Iya katanya, udah kerja semua nih. Coba siapa yang belum kerja? Ada. Udah kerja semua ya? Lulus. Yang baru lulus ada berapa sih? Dea baru lulus ya? Lulus tahun kemarin. Udah tahun kemarin Pak lulus 2022 ya? Mbak Cindy ini baru juga kan ya? Enggak, Pak, 2021. 21 ya? Oh, udah 2 tahun berarti udah 2 gudang pengalamannya berarti ya. Oke, kalau itu kita mulai aja yang satu orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, saya dulu ya. Silakan Pak Mul, silakan. Saya mah ngikutin aja. Ya gini, sebelum saya share tampilannya ya. Jadi mata kuliah PRJP ini adalah perencanaan jembatan. Ya. Yang istilahnya perencanaan itu mulai dari gagasan, ya. Terus kita lakukan studi kelayakan. Ada 2 studi kelayakan itu, ada 2 objek. Objek yang belum ada sama sekali jembatannya. Kemudian objek yang jembatannya sudah ada untuk dilakukan peningkatan layanan. Ya. Nah, peningkatan layanan itu banyak aspeknya ya. Peningkatan volume, peningkatan beban, ya, peningkatan panjang, ya. Mungkin rehab ya. Rehab itu adalah peninggian jembatan karena sering terjadinya banjir karena dalam perencanaan salah menentukan muka air banjir ya, atau muka air banjirnya berubah gitu ya. Nah, kuliah ini nanti dibimbing oleh kami bertiga ya. Saya, Pak Hendri dan Pak Andri Budiadi. Andri Budiadi ya. Nah, intinya kuliah ini kan 10 jam ya per hari ya, per minggu ya, 1 kali pertemuan. Nah, ini nanti tidak 10 jam kita tatap muka terus, saya dan Pak Hendri ngomong terus, enggak ya. Jadi paling banyak 40%
dosen memberikan arahan dan tuntunan materi, kemudian mahasiswa action, ya, praktek. Nah, prakteknya itu kita bentuk grup, kelompok. Per kelompok 3 orang Pak Indri ya? 3 orang per kelompok, Nah, ya. per kelompok 3 orang, ya. Kelompok 3 orang. Nah, nanti objeknya kita arahkan, nah, saudara nyari ya, yang sesuai dengan sasaran kita. Ya. Nah, tentunya ini memerlukan kuliah di lapangan. Ya. Nanti mungkin 1 minggu kita off, nggak ada tatap muka, saudara di lapangan. Minggu depannya kita full untuk melihat progres saudara di lapangan. Ya. Nah, di lapangan itu mengambil data sekunder dan primer. Nah, data primernya mungkin nanti bisa saudara langsung wawancara ke Bina Marga setempat, dinas itu ya, atau ke dinas jembatan, atau bisa mengambil download di Google yang relevan. Gitu ya. Nah, maka sekali lagi saya tekankan, kuliah ini memerlukan saudara inovatif, ya, aktif, dan ya harus kreatif. Nah, panduannya nanti saya kasih semua pedoman, semua peraturan ya, semua edaran menteri, semua dan dirjen ya, dan beberapa data yang mungkin nanti kalau saya punya saya berikan. Yang lainnya saudara kembang semua ya, sehingga saudara seakan-akan ya sebagai tim dari perencana ya, sehingga mendapatkan hasil sampai konsep DED. Nah, DED itu kan nanti ada perhitungan-perhitungan, misalkan elemen strukturnya. Nah, itu nggak usah, nanti pokok-pokoknya aja. Karena perhitungan elemen struktur sudah saudara dapatkan waktu kuliah di D3 dan D4. Gitu ya. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, sebelumnya kalau yang nggak jelas, tolong ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit, sehingga clear. Ini nggak, saudara nanti nggak gantung tuh. Ini kok kuliah ini gimana, ya, nggak boleh gitu. Kalau sudah saya berikan, Pak Hendri berikan, kemudian start, udah harus mulai start. Ya. Nah, nanti bimbingannya bisa online, ya sekali-sekali bisa kita offline, gitu ya, untuk presentasi, ya, ketemu di kelas, ya, diskusi, ya. Dan di sini hasilnya bukan desain perencanaan elemen struktur, ya, misalkan sambungannya seperti ini, itunya enggak ya. Yang saya arahkan di DED nanti adalah step-stepnya, pakai apa, metode apa, konsepnya apa ya. Nah, kemudian konsep detailingnya gimana, itu ya. Oke, jelas? Siapa? Jelas, Pak. Ya. Pak Andri ada tambahan? Halo? Oh, masih minum Pak Andri kayaknya. Halo Pak Andri, nggak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada, kita mulai ya. Ini saya berikan sedikit tentang proses perencanaan dari jembatan. Sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Pak. Oke ya. Nah, ini mata kuliah perencanaan jembatan ya, kita dengan PSDB, saya lupa kode kuliahnya. Nah, ini bahan kajian ya. Melakukan koordinasi antara tim perencana jembatan dengan tim struktur lapangan serta instansi terkait untuk menghasilkan data primer serta menentukan kriteria perencanaan dari bentuk jembatan yang akan dirancang. Nah, maksudnya ini saudara akan melakukan koordinasi ya, bertiga kelompok tim tadi ya,
berencana koordinasi dengan pihak lapangan. Ya, pihak lapangan itu bisa on the spot langsung, ya, on the site, kemudian melihat jembatan yang sudah ada yang sudah rusak, kemudian data perencanaan dari mungkin yang sudah kerja punya, ya, kemudian ditambah dengan data dari internet yang relevan, ya. Nah, dari itu kita merekomendasikan hasil survei lapangan meliputi data dasar, ya, topografi, hasil bioteknik. Ya. Bioteknik nanti bisa ini mungkin fiktif, diarahkan oleh Pak Hendri, ya. Kira-kira gimana, topografi itu jelas bisa saudara tarik, ya, nanti lokasinya di mana, petanya gimana, saudara dapatkan ini, ya. Kemudian analisis hidrologi, nah ini juga bisa dilakukan, karena ini akan menentukan bagaimana nanti titik tempat jembatan yang layak, yang aman dari sirkel hidrologi, ya. Misalkan nggak kena banjir harus tinggi sekian, kemudian tidak pada tikungan sungai yang terjadi pengerusan, ya, tidak terjadi pada daerah-daerah gongsong, ya, penimbunan sedimen dan sebagainya, ya. Kemudian hasil lintas, ya, yang akan digunakan. Ini saya kira nanti saudara juga tidak merencanakan. Nah, untuk merencanakan struktur. Jadi struktur dari jembatan ini, ya, nanti bentangnya berapa, kemudian digunakan jembatan apa, lebarnya berapa, ya, dan ketinggian jembatan dari muka air berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti saya share ke semua mahasiswa, ya. Nah, melakukan data analisis meliputi data informasi lokal jembatan, indikasi lokal sumber material. Nah, ini seakan-akan saudara survei nanti di lapangan. Query-nya di mana? Kalau saya harus membuat fill di situ. Nah, fill-nya untuk apa? Untuk update-nya, misalkan, ya. Kemudian nanti desain lokasi alatnya di mana, kita nyewa atau kita sudah dropping sendiri di site sana, ya. Nah, ini selanjutnya. Jadi ini, ya, yang saya kira yang sudah kerja nanti bergabung dengan yang belum, sehingga pengalaman yang di lapangan itu bisa diterapkan, ya. Melakukan verifikasi dari data kondisi tata guna lahan. Nah, ini apa? Kita harus punya ID RT RW di area, ya, sedikit harus punya itu. Nanti tata guna lahan, dampak lingkungan, dampak ekonomi dan seterusnya, ya. Nah, seakan-akan kita ini benar-benar merencana dari jembatan yang belum ada, ya. Lakukan kajian teknik berdasarkan hasil analisis mekanika tanah, geoteknik, ya, nanti didukung oleh Pak Hendri, hasil analisis hidrologi, fisikanya, ya, rekayasa lalu lintas. Nah, nanti kita mengadakan rekomendasi andalan. Nah, andalannya bisa mungkin, ya, minimal 2 alternatif, gitu, ya. Alternatif digunakan jembatan ini. Yang kedua, jembatan ini alasannya apa? Yang utama jembatan ini alasan apa, ya. Terus titik lokasi jembatan, ya. Nah, dari rute jalan yang lama sudah ada, kita adakan shortcut, misalkan karena ada belokan, ya. Kemudian atau kita tambahkan jembatan baru, jembatan pendamping, ya, sehingga di lokasi itu menjadi 2 arah. Jadi jembatannya nanti 1 arah, gitu. Nah, ini tentunya perlu saudara mengaplikasikan semua mata kuliah yang sudah dapatkan waktu kuliah sebelum sudah lulus, ya. Nah, itu, ya. Kemudian sampai merancang jembatan, menetapkan spesifikasi teknik bangunan jembatan. Nah, nanti ini ada acuannya, ya. Saya minta semua acuan-acuan yang digunakan nanti yang saya tanyakan ini, kalau sebagian nanti saya berikan, sebagian saudara tentu sendiri, ya. Dan itu harus punya dan harus familiar dengan itu, ya. Nah, ini proses penyelesaian jembatannya, ya. Nah, pertama kita melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini tentunya sudah ada
peta lokasi penetapan ya. Yang biasanya lokasi penetapan itu ada 2 atau 3 ya. Akan studi kelayakan, terus nanti kita ambil alternatif 3 atau 2 alternatif, maka dengan analisis benefit analisis nanti bisa kita tentukan nilainya ini 9, ini 8. Ini menang di sini, ini kalah di sini ya, dan seterusnya. Maka berdasarkan pleno dari beberapa stakeholder terkait, maka ditetapkan jembatannya di sini dengan bentuk ini, itu ya. Nah, setelah studi kelayakan dilakukan, oke, mendapat satu alternatif yang disepakati, kemudian kita bikin semacam stack gitu ya, usulan teknik dari jutaan itu, maka kita lakukan namanya BD, ya, pradesain ya, BD, basic design. Nah, ini cakupannya tidak selebar dengan DED nanti ya. Basic design ini mungkin lokasi, lebar jembatan, struktur jembatan ya, kemudian trase jalan ya, terus jalannya di kiri kanan jembatan itu ada cut and fill apa ya, kemudian apa perlu sayap jembatan di batmennya ya, nah itu di basic desainnya. Dari basic design nanti kita lakukan DED. Nah, di DED ini kan banyak penampilan yang sifatnya perhitungan yang seperti sudah lakukan di mata kuliah yang lalu ya. Ya kan, desain elemen elemen plat lantai ya, gagar melintang, gagar memanjang ya kan, atau pakai komposit. Nah, itu nanti saudara nggak usah balik melakukan seperti kemarin ya. Nanti saudara ambil aja contohnya ini ya, kemudian basic analisa ini, kemudian sistem perencananya seperti ini, pedomannya ini. Nah, nanti dilampiri beberapa detail yang prinsip aja. Nah, itu dimasukkan di poin 4, menggambar perencanaan struktur. Ini tentunya dari DD ini yang isinya adalah laporan perhitungan dan penggambaran ya. Jadi satu ya, kita jadikan satu menjadi dokumen DED ya. Terus kita buat tornya. Nah, nanti pedoman penyusunan tor TAK juga ada ya, nanti kita berikan semua ya. Nah, dari 3, 4, 5 ini menjadi suatu dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak mungkin nanti kalau itu harus saudara ada waktu, ya kita kembangkan bagaimana basic RAB-nya gitu ya. Ya minimal volume itu dan harga satuan per satuan global gitu ya. Nah, pertemuannya 14 kali ya. Jadi sudah terutamakan 1 kali ini, tinggal 13. Nanti mungkin dari kami mengajar mungkin pertemuan yang intensif itu antara 5 kalau kita jumlahkan mungkin 5-4 minggu ya, tapi kita pecah-pecah per seminggu cuma 2 jam, minggu ini 3 jam ya. Yang lainnya 13 kali 10 jam berarti 130 jam ya. 20 jam saudara gunakan action untuk mewujudkan hasil akhirnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Pak, Terus ya. Oke. Nah, ini salah satu cuplikan daftar isi dari pedoman FS ya, studi kelayakan ya. Nah, nanti saya berikan itunya apa namanya bentar.
saya keluarkan tadi ya. Nah, ini sudah saya siapkan semua ya. Nah, nanti ini pedomannya saya share ke saudara ya, dibaca. Saya nggak nyerahkan rinci, tapi saudara baca dulu, nanti step-stepnya kita bahas sambil kita action gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi yang saya rekap di PPT-nya ini ya. Nah, contohnya, misalkan ya, ada satu lokasi yang akan kita bikin jembatan dari geometri jalan yang sudah ditetapkan, menghubungkan kota A dan kota B, ya. Menghubungkan kota A dan kota B, ya, yang tentunya mempengaruhi nilai dari lalu lintasnya ya. Kemudian kelas jalannya sudah ada, atau kelas jalannya dari hasil FS tadi ketemu kelas jalan ini, maka kita menetapkan jembatannya di mana ini. Kalau ada sungai, ya, apakah sudah benar geometri jalan ini, titik ini bisa kita tempati jembatan. Ya. Nah, di jembatan ini menyeberangkan air sungai. Tentunya kita harus mengenal catchment area. Tahu catchment area ya? Halo? Tahu, Pak. Ya, Tahu, Pak. tentunya kita harus mengenal catchment area untuk mengetahui berapa debit air yang maksimum meluap atau disebutkan debit banjir di pas titik jembatan ini, sehingga tidak akan terjadi jembatan nanti tenggelam. Nah, jalan ini nanti walaupun sudah didapatkan geometri elemen vertikalnya, nah karena pengaruh perencanaan jembatan ini, kebutuhan elevasi jembatan yang aman, maka nanti ini bisa berubah. Ya. Kalau misalkan ini elevasinya di sini menunjukkan elevasi yang menurun, karena ini daerah lembah mendekati sungai, ya. Dengan adanya ada jembatan, ditinjau terhadap catchment areanya, debit banjirnya melebihi elevasi permukaan jalan, maka jalan harus kita naikkan. Kita tetapkan dulu elevasi jembatan berapa elevasi permukaan jembatan di atas muka air banjir. Itu ya. Nah, ini nanti saudara harus mencari apa yang dicari dapat dari catchment area. Pertama data apa? Data apa? Kira-kira? Luas bukan? Hah? Luas. Sebelum luas? Luasnya itu kan harus ada tentukan namanya punggung catchment area-nya ya. Apa? Apa kira-kira? Data kontur. Nah, kontur. Ya. Dari kontur sampai kemana? Ini anak sungainya sampai kemana sungai ini? Ya, terus cari. Nah, syukur-syukur nanti kalau sudah punya data dari pengairan Bina Marga sana, ya kamu minta, gitu ya. Kalau belum, yang kita cari. Maka baru kita menentukan. Itu catchment. Itu luas catchment. Indeks hutan berapa, ya, ketemu debit. Nah, debit aliran, kita lihat palung sungainya bentuknya gimana, ya. Kita lihat geometri persection dari sungainya, ya 3 titik misalnya. Nah, pinggir-pinggir sampai rata-rata, maka didapatkan apa? Penampang basah dari sungai ya. Ya, ini harus diingat lagi loh, gula-gula yang terkait ya.
maka kita dapatkan permukaan air banjir. Ya. Oke? Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu nanti kita lihat palung sungainya gimana ini. Itu akan menentukan bentang jembatan. Karena titik abatmen jembatan harus ditempatkan di titik aman. Artinya stabilitas jembatan terhadap kerusakan, terhadap arus, terhadap stabilitas tanah, ya, daya dukung tanah dan sebagainya. Itu baru kita menemukan 2 titik abatmen. Nah, itulah modal dari menentukan bentang jembatan. Setelah bentang jembatan total kita tentukan, wah bentangnya segini, perlu nggak ada pilar tengah? Nanti saudara harus ini ya, harus lincah ya. Pokoknya nanti saya lihat yang bentuknya tinjauannya bagus, lengkap, dan jeli, itu yang nanti saya ajarkan untuk contoh. Nah, baru setelah dibuat jembatan, setelah jembatan, lebar jembatan ditentukan, ya. Kemudian jembatannya gimana ini? Ada tanjakan apa enggak? Jembatannya vertikal atau saling menanjak? Kita desain, baru kita menentukan tipe struktur yang tepat kita gunakan. Itu ya. Nah, di sini nanti saudara ini foto lapangan, fotografi, ya, bangunan atas. Setelah kita sudah menentukan ini semua. Nah, di sini kita pemasangan bedmat untuk membuat fotografi. Biasanya ini saya ambilkan contoh waktu saya ikut desainnya jalan antara mana itu Cilenyi sampai ke Kertajati yang sekarang sebagian dipakai trase tol kan. Nah, ini nanti ini dari contoh ini ya, dari trase ini ada beberapa jembatan yang harus kita desain. Nah, ini contoh aja ya. Nanti kalau saudara mau mengembangkan ini ya monggo, nanti saya kasih datanya ya. Nah, ini tentukan jembatan dipakai dengan bentang 2 meter komposit ya. Kemudian di sini bangunan itu hitungnya dan sebagainya. Nah, lingkup-lingkup usaha tanah ini dijelaskan oleh Pak Andri, Pak Teguh ya, Pak Andri ya. Nah, inilah contoh dari tahapan ya, kita merencana jembatan mulai dari nol tadi sampai kita mendapatkan kita desain ini. Itu ya. Apa itu? Nanti kita berikan dokumennya ya, acuannya, regulasinya, kita berikan semua. Kita pelajari satu kelompok. Nah, saya ingin dari hasil yang regulasi yang sudah saya berikan, saudara bikin rangkumannya. Rangkumannya itu misalkan nanti apa yang kita gunakan, SNI sekian tentang ini, tentang ini. Ya. Contoh aja ya, di dalam kita melakukan kajian bioteknya, ya, kajian bioteknya seperti ini ya. Nah, ini. Maka kita perlu suatu aturan ya, yang menyangkut tentang pekerjaan biotekniknya. Nah, ini sudah saya berikan ya. Nah, ini ya. Persyaratan pendanaan bioteknik. Nah, ini kalau sudah pelajari banyak bagaimana abatmen dan terusnya ya.
Kemudian kalau saya bikin sayap jembatan, ada turap di situ, gimana di sini ada semua. Nah ini kalau kita bahas di dalam kuliah ini tuntas ya habis ya. Maka saudara harus punya rekam nanti. Semua nanti akan saya berikan. Semua regulasinya ya. Oke ya. Kembali. Nah, ada salah satu pedoman kriteria perencanaan jembatan ya. Nanti juga dapat. Ini bagian saya kutip metodologi perencanaan ya. Di situ ada pokok-pokok perencanaannya, tahap perencanaan, filosofi perencanaan, ya, perencanaan tegangan kerja, perencanaan peran batas. Nah, itu saudara tentukan apakah struktur atas saudara nanti menggunakan kekuatan batas atau hanya kekuatan jin yang ada di waktu kita belajar dan DKI ya, dan apa itu batas BT apa itu lupa saya, kekuatan batas dan kekuatan izin. Nah, terus setelah kita tentukan filosofinya, nah bagaimana ikhtiar pembuatan rencananya? Ya. Permanen, lalu lintas, lingkungan, kalau perlu kita tambah gempa, ya kan ya. Nah, ini nanti bukunya kira-kira ada ya mungkin hampir berapa ya? 300 halaman kalau tidak salah. Ya, nanti saya berikan 5. Nah, ini ya. Ini. Bisa banyak lengkap lagi. Ya, sekitar 3 halaman nanti saya carikan ya. Nah, kemudian kita lakukan kebebanan analisis ini. Ini nanti saudara nggak usah apa tuh buat seperti tugas waktu kita kuliah di 3 ya. Komen bebannya pakai kombinasi gimana? Ditetapkan ini karena apa? Terus usul-usul beban yang masuk ini. Kemudian hasil akhir, momen desainnya berapa? Nah, baru masuk ke poin 25. Poin 25 juga itu ya. Nanti umum beberapa semua cara perhitungan responsi strukturnya apa ya, cara diterapkan pada bangunan bawah gimana, kemudian hasilnya. Nah, terus bangunan atasnya, bangunan bawahnya pondasi ya. Nah, pakai pondasi apa? Ya. Kemudian badannya bentuk apa? Struktur atau gravitasi ya. Terus stabilitas kulitnya gimana? Kita hitung dengan cara apa gitu ya. Jadi sehingga sudah tahu tahapannya. Nah, kalau saudara pinter, jadi kuliah ini nanti bisa saudara gunakan basic untuk ambil TA. Ya. Jadi konsep dasar dan buat saudara buat semua di sini, jika semua di run tinggal jadi TA. Nah ini bawah-bawah contoh ini untuk di lengkapnya saya berikan ini ya. Nah, ada ini pedoman perencanaan jembatan dari Direktorat Jembatan ya di Direktorat Jenderal Bina Marga ya. Jadi di Direktorat Bina Marga itu punya direktorat ya. Direktur jembatan. Jadi di bawahnya Dirjen itu ada beberapa direktur, salah satu adalah direktur jembatan. Membuat satu acuan untuk nasional ya. Pengantar perencanaan jembatan, perencanaan bangunan atas, bangunan bawah, dan sebagainya. Coba saya ingin tanya, bedanya bangunan bawah dengan fondasi apa? Kalau bangunan atas jelas ya, bangunan atas itu mulai dari struktur tumbuhan ke atas itu bagian bangunan atas jembatan. Bangunan bawah mulai dari
plat landasan tempatnya tumbuhan ya, sampai ke Pilar. atasnya jembatan atau ke pilar atau pierhead ya, pierhead. Ya. Nah sekarang apa bedanya bangunan bawah dan fondasi pada jembatan? Apa coba? Yuk yang sudah kerja. Izin Pak, mungkin untuk kalau pondasi kan menahan seluruh beban yang ada di atasnya. Kemudian untuk yang struktur bawah mungkin menyalurkan dari beban struktur atas, terus beban dia ke pondasinya begitu Pak. Ya, hampir. Tapi prinsipnya pondasi itu apa? Menyalurkan beban ke tanah. Ya, menyalurkan beban sampai ke tanah. Ke Lapisan tanah keras Pak. Nah, lapisan tanah keras yang diinginkan. Jadi pondasi itu sebetulnya kata dasarnya adalah perbaikan tanah dari tanah yang lembek, ya, tanah yang daya dukungnya nggak mendukung dengan yang kita inginkan untuk menahan bangunan yang di atasnya, kita perbaiki tanahnya. Perbaikan tanah bisa dengan struktur pondasi, dengan struktur lapisan, perkerasan, ya, atau dengan struktur gravitasi. Jadi semua jembatan itu perlu pondasi. Nah, ada yang bangunan bawahnya langsung hanya diletakkan di apa sih istilah sekarang takar ayam gitu ya. Ke pondasi apa ya karena daya dukung tanahnya sudah oke. Ya. Jadi nanti ini itu berbentuk batmen ya dan perangkatnya yang 4 berbentuk fondasi. Bisa tiang panjang, bisa profil, ya, bisa apa itu jumuran, ya, dan sebagainya. Ya. Nah ini nanti saudara tentukan apa sebenarnya. Nah, baru di atas fondasi itu dipasang namanya apa? Pile cap, ya. Siap. Oke, ya. Nah ini beberapa acuan. Ini sudah ada, ini sudah punya waktu kita kuliah, ya. Ini yang sudah ada. Nah ini juga Kementerian Bantuan Gempa sudah ada bisa di-download, ya. Tata cara penanganan di jalan. Nah ini juga bisa download, ya. Nah ini geoteknik sudah ada ini. Sudah punya, ya. Terus standar penanganan jembatan baja sudah punya waktu kita kuliah. Untuk beton sudah punya waktu kita kuliah, ya. 1, 2 ini saya berikan semua. Ya. Nah inilah yang harus saudara pahami semua. Artinya kalau wah saya mau bikin stabilitas lereng di pinggirnya ini, di pinggirnya apartemen, kalau kita pakai sayap jembatan, kita buka di sini. Itu ada turap, ada turap angkur, ya, dan ada pile cap, apa itu nama bersiksak, ya, atau second pile, ya, semua ada di sini semua. Oke. Nah ini pengertian sedikit ya jembatan, ini saya kira sudah tinggal baca saya jembatan adalah untuk melatih lalu lintas air lewat atas satu halangan bisa kereta api, bisa tanpa jalan, ya, viaduk, ya, atau ada pipa pam besar, ya, atau jurang, atau palung di situ ada masyarakat banyak, dan seterusnya, ya. Ada desa, atau dengan sekarang istilahnya keren itu elevated, ya. Seperti jalan tol
MBZ gitu ya, itu kan elevated termasuk jembatan itu. Kemudian elevated yang menghindari adanya tebing yang lapil, ya, urukan yang tebal, berkabut di mana yang tidak bagus, banyak ya. Nah, nama dari jembatan itu dipanggil, diberi nama dari jenis atas bangunan atasnya dan materialnya. Ya. Jadi ada jembatan gelagar beton, nah, berarti jembatan monolit. Ya. Jembatan komposit, nah, itu antara baja dan beton. Bisa komposit gelagarnya ada, juga bisa komposit plat lantainya juga. Pelengkung beton, ya, disebut dengan art, ya, yang sekarang di kompleks IKN itu ya banyak digunakan ini karena haknya dari Pak Numan Noharto itu menggunakan pelengkung beton. Kemudian Pustes, ya, tempat belajar, rangka baja, ya, ada rangka baja bidang, ada rangka baja ruang. Bapak, izin Ya. mohon maaf memotong. PowerPoint-nya belum jalan, Pak. Gimana? PowerPoint-nya nggak jalan, Pak. Gitu? Nggak pindah ke slide berikutnya. Jalan? Ya. Oh, belum? Belum, Pak. Bentar. Oh, belum pindah ya tadi ya. Oh, sorry. Oh, ini dah. Belum juga, Pak. Ini masih belum. Belum, Pak. Satu belajar. Ya. Ya. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti saya bilang tadi ya. Nah, ini ya. Ini regulasi yang harus saudara punya. Ya. Syukur nanti kalau ditambah ada sekarang persyaratan dampak lingkungan jembatan. Ya, ada itu. Ya. Itu semua banyak itu ya. Dan ini saudara anak TPJJ harus punya loh ya, mengenal semua loh ya, minimal yang saya berikan ini. Ya. Jangan sampai saudara karena kebutuhan di struktur terus nggak mengenal yang 8460 ini perencanaan bioteknik yang berhubungan dengan sungai, jalan, jembatan, ya, sampai ke perkuatan jalan, ya, PPT. Jadi harus saudara buka semua, ya. Oke. Nah, di macam material jembatan ini nanti ada Pak Andri memberikan tentang khusus jembatan beton, baik yang pelengkung, beton gelagar monolit, maupun yang menggunakan kabel stringnya nanti bagian. Sehingga menambah wacana saudara untuk penetapan bintang jembatan yang saudara sudah melakukan studi kelayakannya. Oke, nah ini pedoman umum yang dikatakan lebih untuk mendapatkan jembatan yang ekonomis ya, berdasarkan bentang. Jadi bentang jembatan ditentukan oleh penggunaan pemilihan tipe main structure dan jenis material yang optimal. Jangan dipaksa jembatan komposit dengan bentang 50 meter. Ya bisa, tapi nanti dimensinya ya melebihi harga kalau kita gunakan jembatan rangka. Nah, ini ada apa ya, acuan ya, patokan yang tidak mengikat ya. Nah, sekarang banyak jembatan flat beton ya. Jadi jembatan itu langsung
ton slab. Nah, gitu. Nah itu saudara bisa gunakan nanti untuk menentukan tentang jembatan. Nah ini sebetulnya tidak bisa relevan kalau kita harus merencanakan jembatan khusus. Jembatan khusus itu apa? Misalkan jembatan yang akan melewatkan trafo PLN yang 150 ton atau yang akan melintaskan alutsista tank dengan 200 ton. Nah ini nggak relevan. Itu harus dikaji secara analitis jembatan apa dengan keluaran apa ya. Sehingga bentuknya ya namanya khusus, bentuknya ya estetikanya agak ditinggalkan gitu ya. Kalau ini mempertimbangkan estetika. Nah ini ya, tadi kondisi batas tadi ya, kalau kita merencanakan ini di pedoman perencanaan ada semua ya. Nanti saudara nggak bisa kasih ini di pedoman dalam lengkap. Ini cuplikan dari itu semua. Nah umurnya itu secara umum itu ada yang 50, ada yang 75 tahun. Ini akan menetapkan tadi debit banjir. Kalau kita merencana jembatan dengan umur 50 tahun, ya debit banjirnya harus diambil di atas 50 tahun. Ya. 75 ya minimal diambil debit banjir 100 tahun. Itu 100 tahun. Gitu. Nah, kecuali kalau kita membangun jembatan sementara yang nanti sebelum umur lain-lainnya sudah dibongkar 20 tahun dan sebagainya. Nah, ini saya cerita. Penetapan umur jembatan ini sangat penting untuk menentukan kapan jembatan itu harus kita investigasi. Di dalam investigasi jembatan itu ada beberapa hasil. Jembatan diinvestigasi ternyata tua duluan daripada umurnya. Ya. Atau jembatan awet muda. Itu ya istilahnya kalau di lapangan itu. Kita punya jembatan yang kita desain tahun 2000 dengan umur perencanaan 50 tahun. Berarti logikanya kan kalau sekarang umur jembatan baru 23 tahun. Ya kan? Ya. Nah, kita lakukan investigasi, ternyata jembatan sudah ada beberapa cacat, rusak, dan seterusnya. Sehingga kita hitung poinnya, umurnya ketemu 35 tahun. Nah, yang jembatan harusnya 27 tahun lagi habis masa umurnya, ini 20 tahun lagi sudah harus dibongkar dan tidak layak pakai. Nah itu kenapa bisa gitu? Ya itu tadi perawatannya kurang, ya. Terjadi dampak lingkungan yang banyak, sering overload. Ya. Nah mungkin aja kita nggak tahu di situ terjadi sesar, ada sesar yang terjadi cacat di batemennya. Itu. Nah ini makanya itu. Nah di tugas ini nanti saudara bisa melihat jembatan yang sudah lama, saudara secara visual melihat jembatan ini memprihatinkan, dilakukan dulu investigasi. Kemarin kan sudah saya beri ya, sumber-sumber investigasi ya. Ini bukan D4 ya, kalau D4 sudah dapat. Nanti dapat ya. Nah itu sehingga kita
memutuskan jembatan harus dibongkar, dibangun lagi, sambil meningkatkan layanannya. Jadi volume barangnya ditingkatkan, kapasitas beban dinaikkan, ya. Nah, itu ya. Pokok-pokok perencanaan, nah jembatan itu harus ini, harus kuat dan stabil. Keawetan dan kelayakan jangka panjang, artinya sampai pada umur layanan. Kemudahan pemeriksaan dan pemeliharaan. Nah, jembatan-jembatan sekarang sudah dilengkapi gondola-gondola ya, instrumen-instrumen pemeliharaan, instrumen pemeriksaan yang tidak menyulitkan. Jadi kita bisa menjangkau bawah jembatan, di kolong jembatan, ya, sampai bisa menjangkau ke tengah bentang, di belakang melintang, memanjang. Nah, itu perlu, karena kerusakan itu bisa terjadi dimulai dari elemen-elemen yang kritis, yaitu elemen yang di tengah bentang, ya kan, dasar melintang, kemudian diafragma hilang, ya, itu orang, ya kan, itu dari baja, nah itu bisa jadi seperti itu. Nah, terus ekonomis, kemudian pelaksanaan, nah ini pakai jalan, maka nanti dalam perencanaan ini faktor ini harus dimasukkan. Nah, kemudian estetika. Nah, estetika ini biasanya bawa ikon dari daerah, ya. Makanya dibangun dengan membentuk ikon dari daerah itu. Nah, ini dampak minimalnya, minimal. Jangan membangun jembatan di situ ada udara-udara korosif, sudah biarkan jembatannya baja, ya udah, tinggal nunggu umur aja gitu ya. Nah, ini kriteria perencanaannya, ya. Ini nanti saudara masukkan semua aspek itu ya. Ini kan kita belajar ini ya. Belajar. Jadi kita lengkapi. Kalau di apa, di lapangan itu ya berdasarkan kondisi lapangan ya nanti. Jadi harus kita ini kan kita kasih semua apa tuh unsur-unsurnya ya, aspek-aspeknya gitu. Yuk, ada tambahan atau pertanyaan atau pengalaman yang sudah pernah alami? Belum, Pak. Ya, silakan. Belum. Ayo dong, jangan saya yang ngomong. Saudara kerja itu loh. Pak, saya pernah ketemu ini, Pak. Ini kira-kira gimana gitu. Pak, ini kalau ini gimana gitu. Ini kuliah ini kesempatan loh ya. Nanti saudara dapat kuliah ini supaya nanti saudara lulus itu udah lengkap. Jangan hanya bisa ngitung teoritis saja. Gitu. Ada? Ada ya? Ya. Nah, ini nanti ya. Ini ada sudah ada semua di bukunya. Ya. Nah, seperti penempatan pilar, ini itu di pedoman perencanaan ada semua ya. Dan mungkin yang penting yang perlu saya lagi, yang lanjutnya nanti kalau saudara sudah action ya. Nah, penentuan lebar, kelas dan muatan jembatan ya, ini ada di
di SNI ya, yang berapa tuh pembebanan itu berapa? 1725 ya? 1625 ya. Ya. Nah itu ada semua ya. Nanti, nah ini saudara nanti dari LHR-nya bisa menentukan jembatan dengan berapa lajur. Ini ditentukan awal-awal. Bentar. Nah, bangun rencana ini ya. Ini sudah ada di semua di Barada. Nanti kita bahas kalau saudara mulai ke sini ya. Saya kira semester kemarin sudah belajar kan ya? Tidak, Pak. Ya. Oke. Nah, ini yang saudara ketahui, pedoman syaratan umum perencanaan ya. Nanti saya kasihkan. Ini menetapkan seperti yang tadi ya. Jadi di sini kan umum nah jualnya tadi ya, ini ada ini semua itu. Nah, ini di standar perencanaan struktur jembatan baja ini sudah ada yang draft ya, RSNI draft. Ini draft tapi ada draft lagi. Tapi BSN belum berani mengeluarkan karena banyak yang harus dikaji. Ya. Ini jangan dipakai yang itu ya, pakai yang ini dulu aja. Yang selama ini belum ditarik, kita pakai yang ini. Oke, baik beton maupun ada. Kalau di gedung sudah berubah struktur baja untuk gedung ya. Nah, di situ saudara bisa gunakan untuk pedoman perhitungan elemen struktur jembatan yang kecil-kecil. Misalkan nanti kalau perlu ada saudara desain adanya rotor cantilever ya. Nah itu bisa pakai punya gedung ya. Karena di sini belum ada. Nah kalau ini ya, ini tadi edaran tadi ya ini. Nah yang paling saudara harus tetapkan nanti ya. Contohnya seperti ini. Tebal perlapisan ulang lapis permukaan di atas pantai jembatan hanya diperlukan 1 kali dengan tebal 50. Nah, ini ya. Ini. Sebaiknya, maka kalau saudara lihat di Suwanata itu ya, kira-kira tepatnya sebelum saudara belok dari arah barat mau balik masuk ke metro ya. Itu ada jembatan Sungai apa itu ya. Itu sengaja lapisan hotpiknya dikupas. Ya. Dikupas. Nah, banyak jembatan seperti ini dan ini harus dipertahankan. Jangan sampai jembatan itu plat lantainya pecah, malah saudara tambah 4 lantai lagi. Itu sangat salah besar. Karena elemen struktur itu sudah desain dengan ketebalan maksimum 50, bahkan ditetapkan 25 ya. Nah, nanti kalau saudara investigasi ada ini, nah ini ada apa? Pasti terjadi elemen struktur di bawahnya, baik gerakan memanjang maupun melintang itu kolap. Mungkin tidak dilatar buckling, mungkin terjadi tekuk lokal gitu, ya. Titik sanggar dengan kalau induknya akan terjadi. Maka yang gini-gini nanti ya harus saudara bukan. Nah nanti dibaca aja ya.
Ini saya banyak ngomong, saudara diem aja, nggak nyambung nanti ya. Apa? Betah-betah Baik, semua. Pak. Nah, ini dengan kerja semua ya. Ini nanti saya share semua nanti ini. Silakan, saudara. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Hendri, ada tambahan? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ini sharing pengalaman, Pak. Ya. Kami kan dulu pernah mengerjakan di tol itu ada struktur pile slab, Pak. Apa? Struktur pile slab. Nah, ini kaitannya dengan perkerasan yang ada di atasnya, Pak. Kan kami lakukan leveling wearing course, Pak, 4 cm ya, Pak, di atas deck slab. Ya. Nah, itu kan pada saat uji laik fungsi dan uji laik operasi, Pak, kan dinilai IRI, Pak, IRI-nya ya. Apa? IRI-nya, Pak, International Roughness Index, ya, Pak. Oh ya, oke. Kenyamanan, Pak ya. Nah, di situ ada yang beberapa titik gitu, Pak, beberapa spot perlu dilakukan leveling kembali, Pak. Artinya ditambah lagi perkerasan aspalnya. Ya. Mungkin ada yang 2 cm, 3 cm. Nah, itu secara analisa struktur, apakah mempengaruhi pembebanan juga, Pak ya? Ya. Asal nggak full, ya. Dan memang kita kaji lagi, terutama di struktur bawahnya, sama Iya. itu tadi, ya. Strap tadi. Artinya tetap harus dilakukan evaluasi secara pembebanan struktur, Pak ya? Iya, benar. Ya. Nanti kita lakukan beban layan, gitu ya. Iya. Tes beban layan. Ya, kalau ada apa namanya deflection atau ada namanya displacement atau apa gitu, nah baru kita lakukan. Nah biasanya di situ Mas diberikan tambahan strap dengan wear mesh. Oh iya. Gitu. Kalau selama analisa strukturnya masih di range safety factor yang diizinkan masih aman, Pak? Apa-apa. Ya. Aman. Baik, Pak. Karena banyak, Pak, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pas di leveling sudah level 4 cm, ternyata irinya nggak masuk, Pak. Beberapa spot ditandai harus kita leveling kembali, ada yang 2 cm, 3 cm. Yang celaka itu kalau sudah perencanaan sudah oke, selesai, aman semua, level semua. Pada saat masa pemeliharaan akhir, ya, seperti yang Mas ceritakan itu, wah itu bingung semua itu. Iya, Pak. Ya. Nah, satu-satunya ya pengurangan beban, Mas. Pengurangan beban layan. Ya, pembatasan ini ya, Pak ya. Volume kendaraan yang masuk. Kelas muatan diturunkan gitu ya. Kalau nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Iya, Pak. Bagus itu. Nah gitu loh ya. Jadi ya, Pak. Yang satu dengar, yang satu ada pengalaman gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Insight-nya, Pak. Ya, Pak. Ayo yang lain. Izin bertanya aja, Pak. Yo. Nah, tadi kan sempat menyinggung soal visibility study ya, Pak. Ya. Atau FS. Ya. Dan juga ada pra-FS juga bahkan tadi. Yang ingin saya tanyakan itu untuk teknisnya, Pak. Sejauh mana perencanaan teknis atau hal teknis itu kita lakukan, Pak, di FS atau di pra-FS itu, Pak? Ya. Jadi FS itu adalah studi kelayakan. Hasilnya hanya layak atau tidak layak jembatan itu dibangun di situ. Nah, tingkat kelayakannya bisa ditinjau beberapa aspek. Aspek teknik, aspek ekonomi, ya, aspek lingkungan. Ya. Nah, yang paling dominan itu 3 ini. Aspek teknik, aspek ekonomi, aspek lingkungan. Contoh, kita bangun jembatan mewah, gede, bangun mahal, ya. Tapi di jalan yang sepi. Berarti aspek apa yang nggak layak?
Ekonomi mungkin. Ekonomi. Nah, ini kita hitung, ada teorinya di buku FS itu. Berapa tahun BIP-nya? Ya. Nyampe enggak gitu ya. Nah, berarti jembatan ini nggak perlu dibangun dengan yang bentuk mewah itu. Contoh itu ya. Nah, di tugas ini nanti FS itu bisa berupa irigasi jembatan yang ada. Sehingga alternatifnya jembatan perlu dibangun lagi baru atau hanya perlu direhab. Itu termasuk FS juga, Mas. Ya. Ya, Pak. Nah, kalau di lokasi yang baru, yang tadi saya cerita, ada geometri jalan melewati sungai, geometrinya elemen vertikalnya turun ke bawah, gitu ya. Karena kalau diadakan urukan di daerah itu nggak mungkin, ya, karena urukan badan jalan itu terbatas tingginya dengan query yang gimana yang memenuhi, ya, itu nggak mungkin. Nah, kalau terjadi seperti ini, nggak layak dibangun jembatan, kemudian nggak layak tanah buat jalan yang ada di PT-nya mahal, ya geometri jalan kita alihkan, gitu Mas. Ya, alternatifnya kita tentukan beberapa alternatif. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, tiap-tiap aspek nanti di buku pedoman FS itu ada poin-poinnya. Ya. Kalau misalkan, wah ini faktor ekonominya nggak memenuhi syarat, tapi Pemda setempat kaya, udah biar, nggak apa, mahal juga nggak apa-apa soal ini, ya nggak apa-apa kita laksanakan, kita menggenjot di aspek teknisnya, kita ekonomiskan, kita baguskan, kita perkuat gitu. Gitu ya Mas ya? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, nah nanti maka saudara baca dulu nanti bukunya ya, baca dulu. Nah, yang tadi ini berapa? Sorry. Nah ini ya. Ada 11 poin ya, saudara baca semua di bukunya. Jadi konsep-konsepnya akan keluar semua dan saudara akan keluar pemikiran. Ya bagus. Yuk lagi. Kita sampai jam 5 ya, kuliah ya. Ya Pak. Yuk kita ngobrol dulu supaya terbuka. Jadi nanti saya tahu wawasan saudara, sehingga nanti ini kalau saudara nggak banyak tanya, biasanya ya ilmu saya banyak yang nggak keluar, ya karena di lapangan itu banyak yang kadang-kadang tidak bisa tertulis, tapi harus kita lakukan gitu. Nah kebetulan ini saya pensiun tahun 2022 kemarin, terus Oktober 2022 saya bergabung di salah satu konsultan, ya, mitranya Waskita itu dapat paket pekerjaan di IKN yang sedang saya kerjakan itu paket 3, yaitu di gedung Setpres dan mendukung di bawahnya Istana Presiden. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan konturnya dan geometri jalan dan beberapa elevator yang harus dipasang. Nah itu sudah terjadi, itu kita diskusikan, coba kita hilangkan, jangan elevated, kita geser lagi tata jalan, geser lagi tata jalan. Wah ini rupanya terlalu kritis, DPT-nya ekstrim, menurut peraturan di 8460 nggak boleh. Itu terus kita lakukan. Bahkan ya minggu kemarin baru final itu pas dalam 2 minggu yang lalu ya. Saya ke sana itu kita lakukan baru final. Nah pengalaman itu yang nanti
saya coba untuk saya ceritakan sehingga kita punya gambaran gitu ya. Nah, di dalam kawasan itu, di bawah jalan itu ada tunnel, namanya tunnel 01. Itu jalannya presiden kalau ada darurat, ya. Masuk di situ, dibawa ke helipad Asia, langsung terbang. Ini sangat dirasakan, dan itu perjalanannya bukan main itu. Di kuliah itu ya hanya sedikit aja ya. Sehingga sampai buat tunnel yang 6x6 tebalnya 1 meter. Kalau kita hitung kan, nah, kita harus jeli, peka dan cepat. Wah, ini berarti gravitasi, bukan struktur lagi. Itu ya. Harus gitu. Kalau kita bikin box tunnel ukuran 1 meter, 1 meter tebalnya, terus ada rib, kemudian dicor, satu panjang hampir 400 meter gitu. Nah, ini gravitasi. Artinya di bawah nggak perlu ada tiang panjang menyangga tunnel itu ya. Karena tanah yang dipindahkan dengan itu nanti kita beri peretakan dan cukup, malah lebih stabil. Keputusan ini juga memerlukan diskusi yang banyak dari para profesor, termasuk Pak Mansur dari UGI, Pak Mahfud Derajat. Nah, nanti saudara saya harapkan bisa masuk di lingkungan seperti itu. Dan saya sudah banyak menemukan alumni penyebabkan yang berperan. Bahkan salah satu kontraktor PP ya, yang dapat paket 1 itu ada alumni anak D4 PPJJ, lupa namanya saya. Siapa yang kenal di PP sekarang? PP sekarang dijualkan di IKN. Saya bangga dia kuliah lagi, dan saya lihat juga bagus itunya, mengikuti diskusi. Modalnya gini Mas, Mbak, baca semua regulasi yang ada, ya, itu penting. Baca semua regulasi yang ada, rumus standar yang ada itu dipahami kenapa harus gini. Nah, baru digali filosofinya gitu ya. Itu modalnya. Halo Pak Hendri, masih bergabung? Oh, sudah keluar Pak Hendri ya? Masih Pak, masih. Ya, Pak Hendri masih ya? Masih. Ada tambahan Pak Hendri untuk masalah tugas Pak Hendri, monggo. Sementara cukup sih. Dia kan dari gerakan. Yang pertama kan pembentukan grup dulu ya mereka Pak. Ya. Pembentukan kelompok. Kemudian menentukan mencari objek gitu ya. Diskusikan dengan kelompok, kemudian cari objeknya. Maksimal 3 orang ya Pak Mul ya per kelompok. Ya, 3 orang aja. Supaya semua kerja. Kalau banyak yang hanya copy aja, editor aja. Iya. Nah, kemudian tahap kedua lah mencari objeknya, objeknya jembatan yang akan diinikan. Kalau bisa yang jembatan baru bagus, kan ada yang kerja kan mungkin ada yang merencanakan jembatan. Kalau enggak ya mungkin mencari sebuah objek jembatan yang memang perlu disurvei gitu. Nah, terus yang ketiga wajib ya minimal 1 kali harus ke lapangan ke objek yang ditinjau untuk mempunyai view yang luas terhadap situasi yang ada gitu. Ya itu saya lihat banyak ya di Pemkab Soreang ya. Sudah datang ke sana, nanti kalau perlu surat pengantar tulisan meminta di dinas jalan jembatan. Ya. Itu banyak itu proyek yang ya mungkin belum terrealisasi, ditunda dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya. Ya itu sih Pak. Saudara buka RT RW dari daerah, ya. Itu kelihatan itu prospek kedepannya pengembangannya gimana, ada apa gitu, itu bisa
nanti sudah datangi. Ya, yang terjangkau artinya ya. Nanti satu lagi yang perlu diingatkan ke mereka juga setelah UTS harus kuliah luring ya. Oh iya, nanti biasanya luring. Ya, mungkin teman-teman yang lagi kerja mungkin di luar kota tolong dipersiapkan. Jadi diagendakan dari sekarang gitu. Informasikan ke pimpinan perusahaannya. Ya, nanti dikomunikasikan lagi. Jadi jangan dadakan. Jadi kan masih ada waktu 2 bulan nih. Dari bulan Sampai sekarang. Oktober kan Pak ya, Andrea? Ya sampai September ya mungkin pertengahan Oktober kali ya mulainya. Ya. 9, 10, 11 Oktober lah masuk. 2 bulan lagi dari sekarang. Ya, oke. Lanjut, kalau ada yang mau nanya atau diskusi atau informasi seperti yang tadi Mas Dua tadi bagus itu. Yang pertama juga bagus itu pengalamannya. Ada yang dari luar Jawa nggak ada yang kerja ini yang di luar Jawa? Nggak ada ya? Ada nggak? Adi di luar Jawa, Di? Ada Pak. Di Jakarta Pak, alhamdulillah Pak. Jakarta, oke dekat. Yang luar Jawa siapa? Saya Pak. Saya Pak. Ya mungkin kamu atur-atur waktu gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Ya, jadi secara resmi aja nyampaikannya, jangan dengan diam-diam nanti malah kerepotan nanti. Izin untuk berapa atau kalau nggak komunikasikan dari sekarang. Baik Pak. Ya, enggak. Yang Bandung banyak juga ini kan? Banyak ini. Kalau Bandung mah mudah lah ya. Banyak Pak. Ini Iqbal ini lulusan tahun berapa ya? Mas Iqbal ini? Saya 2021 Pak D3 Pak. Oh iya. Ya, waktu itu sama Pamul ini Pak penguji waktu PKL Pak. Iya, masih ingat saya. Sekarang kerja di mana Mas? Sekarang kebetulan rezekinya di konsultan Pak, cuman agak menyimpang dari sipil juga sih di konsultan perkapalan Pak. Hah? Konsultan perkapalan. Perkapalan? Iya. Oh, berarti banyak dibacanya dong. Iya. Bagus itu. Iya Pak. Sudah itu kalau perkapalan decknya tuh harus belajar finite element Mas. Iya Pak. Ya. Bagus lah. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah mungkin gini Pak Hendri. Ya. Nanti kalau sudah luring, kita perlu adakan diskusi mereka 30 orang ini ya. Iya. Nah hasil-hasil yang sudah didapat ini diseminarkan di antara mereka aja. Ya. Pengalaman mereka nanti bisa masuk. Ya pra presentasi gitu. Jadi mereka harus presentasi kemajuan dulu sudah sampai mana progresnya gitu. Karena kadang-kadang ada yang progresnya itu nggak sesuai dengan arahan gitu ya. Iya. Diminta jembatan malah ngambilnya flyover. Nah, itu harus ada dasarnya flyover itu apa. Yang kan kita perlu klarifikasi, nanti dijelasin lagi. Ya. Nah, itu kan perlu ditahu. Jadi kadang-kadang salah kaprah. Jadi pokoknya bentuknya ada 2 tumpuan berada lebih tinggi dari suatu permukaan, nah dikategorikan jembatan. Nah, itu kan perlu diklarifikasi lagi. Iya. Ya, Bang. Ya udah ayo. 10 menit lagi kalau ada yang nanya. Kalau enggak ya kita cukupkan ya. Nanti tunggu 5 menit saya file dulu, saya share semua regulasinya ya yang saya punya. Nah, nanti mungkin saudara-saudara baca. Saya bertahap ya. Saya berikan contoh sedikit saja ya untuk memancing saudara aktif. Nah, terus beberapa desain-desain yang sudah realisasi. Ya, nanti sudah punya gambaran. Wah ini dulu artinya sejarahnya gimana.
kalau kita sudah membangun suatu kawasan atau area untuk perkembangan kota ya, itu trase jalan itu tidak cukup 1, 2 kali, 3 kali. Nanti terus dikaji sampai tadi ekonomis, ya, praktis, mudah dijangkau, ya, keselamatan harus kita utamakan. Ya. Dari kita bikin trase jalan itu juga keselamatan itu bisa kita atasi dengan kita masang regulasi pedoman, ya, atau petunjuk. Wah, tapi itu bukan perencanaan yang bagus. Karena petunjuk itu dipasang, dipakai, disetujui kalau sudah mentok. Kalau di jalan contoh ya, radius jalan yang seperti ekstrim, tapi kalau kita pasang kangkung peralihan nggak bisa, harus ditambahi petunjuk. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti banyak yang ya. Nah, nanti kalau saudara kuliah di perencanaan jalan juga banyak hal yang seperti itu. Oke? Ada? Nggak ada? Cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau sudah, saya akhiri dulu kuliah ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan tadi bermanfaat bagi karir saudara, ya, saudara, karena karir pengalaman saudara itu nanti akan mengangkat alma mater. Nah, saya sudah melihat berapa lokasi proyek itu korban itu sudah alumni yang diperhitungkan. Nah, ini dipertahankan. Nah, mas-mas sudah kerja juga gitu, ya, harus mempertahankan. Oke, Pak Andri, cukup ya, itu Pak Andri ya. Ya, maaf Pak, cukup. Oke, saya kira kuliah cukup sekian di kuliah PSBB pertemuan awal ini untuk kelas RPL ya. Minggu depan nanti jam masuknya menyusul jam berapa. Jadi tidak harus selalu kita kuliah tepat jam 7 Pak Andri ya. Iya. Ya, untuk saat waktu kita tepat jam 7, akhir setengah gitu ya. Saudara action kalau saudara diperlukan untuk waktu untuk ke lapangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.